Baik, kembali lagi di Warung, Warta dan Kabar Burung. Tumbas! Kita akan membacakan berita baik dari regional, internasional, interlokal, Inter Milan, AC Milan, Fiorentina, Argentina, Italia, semacamnya. Dari seluruh Indonesia, Nusantara, kita bawakan berita lengkap dan detail, terutama seminggu terakhir bersama saya Zulfikar Malik dalam acara Warung, Warta dan Kabar Burung. Warung, Warta dan Kabar Burung. Langsung saja, berita yang pertama adalah Balenciaga bikin tas berbentuk bungkus Lice. Balenciaga nggak pernah berhenti ngasih produk kejutan yang terlihat aneh, tapi beneran mereka produksi. Bekerja sama bareng Lice, kali ini Balenciaga ngerilis potato chip bag clutch yang sebenarnya udah selalu ada di supermarket. Namun khusus collab ini, ada branding Balenciaga sebagai pengganti tulisan rasa. Khusus untuk Balenciaga Egg Lice potato chip bag clutch, harga yang diberikan sebesar 1.800 US dollar atau sekitar 27 juta rupiah. Terhitung sebagai aksesoris, clutch ini juga memiliki detail metalik silver lining dan zipper sebagai tutup. Desain clutch by Lice ini sebelumnya sudah sempat terlihat di situs belanja daring AliExpress. Selain itu, Demna, sang direktur kreatif Balenciaga, juga pernah menenteng tas tersebut dalam acara Unweb Royal Academy of Fine Arts pada Juni lalu. Nah, sebenarnya Balenciaga itu sudah biasa ketika bikin desain yang cukup nyeleneh. Nah, berdasarkan pencarian saya, itu dulu sempat juga sepatu yang mana desainnya itu setengah-setengah. Itu jadi kanan-kiri, bahkan kanan pun juga di setengah. Separuh warna beda, separuhnya warna juga beda. Tapi itu dijual seharga berapa? Ada yang bisa menebak di sini? Seharga isi dari lemari ini, 14 juta rupiah. Nah, kemudian ada juga sandal unik dengan botol air mineral sebagai bentuknya. Jadi alasnya itu sebagai botol dari botol air mineral. Kemudian sempat juga jual kaos ditempel ke meja. Dan juga yang aneh banget ini adalah rok dari bahan karpet mobil. Jadi karpet dari mobil itu dibikin rok sama Balenciaga. Gila. Nah, menurut saya itu adalah upaya Balenciaga untuk campaign isu lingkungan. Jadi, pemanasan global dan semacamnya. Nah, itu disangkut pautkan sama Balenciaga lewat item barang fashionnya. Inovasinya cukup bagus ini untuk Balenciaga campaign-campaignnya. Saya harap itu semoga ke depan ada inovasi yang lebih bagus. Mungkin baju dari puntung rokok atau semacamnya lah. Ayolah Balenciaga, kreatif lagi lah besok lah. Ayolah Demna ya ini ya. Demna, sang direktur kreatif Balenciaga. Saya tetap pesen ke Demna untuk desainnya lebih out of the box lagi. Saya jamin tidak ada yang beli. Baik, kemudian nanti kalau tidak ada yang beli, tenang saja, nanti bisa dititipkan di warung saya, di Warung Warta dan Kabar Burung. Nanti bisa PC-PC saya lah. Demna, sang direktur kreatif dari Balenciaga. Warung, Warta dan Kabar Burung. Baik, berita yang kedua. 3 polisi di Medan berusaha rampok motor warga resmi jadi tersangka. 3 polisi tersebut merupakan anggota Satuan Sabara Polrestabes Medan. Peristiwa terjadi pada sebulan lalu ketika korban Beni Sembiring mengiklankan motor bekasnya di Facebook. Ia kemudian dihubungi seseorang yang mengaku tertarik. Mereka pun membuat janji temu di daerah Kampung Lalang di Sunggal, Deli Serdang pada Rabu malam 5 September. Beni ditemani istri dan juga anaknya yang berumur 2 tahun. Datang 2 orang berboncengan motor yang mengaku calon pembeli. 2 orang ini lalu menjajal motor Beni, kemudian datang 3 orang yang menaiki mobil. Mereka jujur mengaku sebagai polisi, tapi ngakunya anggota Polda Sumatera Utara. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyita motor Beni karena motor itu bermasalah. Karena gelagat mereka ingin membawa sewenang-wenang motor itu, Beni mengeluarkan jurus polisi di balas polisi. Saya bilang, sebentar,
biar saya telepon kawan yang di Polda, tutur Benny. Ucapan itu membuat kelima pelaku langsung hibrid. Sampai-sampai istri dan anak Benny sempat terseret mobil. Kejadian ini terekam oleh Benny dan kemudian viral. Benny pun langsung lapor ke Polrestabes Medan. Kini, ketiga polisi sudah diberi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan juga dikenakan pasal pidana pencurian dengan pasal 363 dan 368. Nah, mungkin ini adalah upaya bagaimana polisi cukup aktif, kreatif, inovatif dalam menangani kejahatan di Nusantara, yakni dengan menyuruh polisi menjadi penjahat. Nah, untuk Mas Benny cukup keren sekali ya. Mas Benny itu cukup terkenal. Dulu ada pemain dari Arema Malang, itu ada Benny Wahyudi. Salah. Nah, Benny itu juga bukan yang kartun ya, Benny Tom and Benny. Warung, warta dan kabar burung. Kembali lagi di Warung, Warta dan Kabar Burung. Tumbas! Nah, kita ada berita yang ketiga, yakni berita pelaku pelecehan seksual di bus Trans Banyumas terekam CCTV dipaksa turun. Seorang penumpang pria terekam CCTV diduga melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan bus Trans Banyumas. Ketika dikonfirmasi Direktur Trans Banyumas, Ipung Marsikun membenarkannya. Peristiwa itu terjadi di bus Koridor 2 jurusan Patik Raja Baturaden, Kamis 6 Oktober 2022. Ipung menjelaskan, penumpang pria itu awalnya duduk di bangku deretan belakang, tak lama kemudian dia berdiri dan mengajak ngobrol penumpang perempuan di depannya. Kemudian sambil bergelantungan di pegangan tangan dan menempelkan bagian depannya atau alat kelamin ke penumpang perempuan di depannya. Jelas Ipung melalui pesan singkat, Jumat 7 Oktober 2022. Sopir yang melihat peristiwa itu melalui CCTV bus, kemudian memberi peringatan kepada penumpang pria melalui pengeras suara dan menurunkannya di halte terdekat. Diketahui bus sedang perjalanan menuju ke Baturaden dan kondisi tidak terlalu penuh. Seluruh penumpang mendapatkan tempat duduk. Nah, hei mas, kalau Sagapung, Anda bisa nyari di WN. Harga mulai 250.000, spek bidadari. Bebas, mau yang sekali terus. Ada bebas terus. Ada yang ASEAN, brunette, amateur, juga bisa mas. Kalau mau yang lebih murah, Anda bisa OTW ke Baturaden. Tentunya banyak sekali pilihan opsi ketika di Baturaden, karena harganya lebih murah. Kasihan mas, teman saya mas. Jadi takut naik fasilitas umum. Tapi sebetulnya ini bisa menyerang siapa saja, baik itu cowok ataupun cewek. Semua tetap harus waspada teman-teman. Dan tetap sebetulnya ini menjadi teguran bagi pihak manajemen Trans Banyumas bahwa sebetulnya tidak hanya perlu diturunkan penumpang yang Sagapung tersebut, karena pada dasarnya semua penumpang pun bakal diturunkan. Mungkin nanti bisa dilanjut ke tindak pidana karena sudah ada bukti melalui CCTV, jadi bisa segera diproses ke pihak yang berwajib begitu. Nah, selanjutnya kita ada berita yang keempat. Rizky Bilar ditahan setelah jadi tersangka KDRT terhadap Lesti Kejora. Nah, artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam 12 Oktober 2022 terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri, yakni Lesti Kejora. Lesti melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 29 September 2022. Hal itu bermula ketika Lesti mengetahui kalau suaminya berselingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Diungkapkan bahwa terjadi 2 kali pertengkaran pada hari itu. Diduga tersangka berusaha mendorong dan membanting korban ke kasur dan mencekik korban hingga terjatuh ke lantai. Akibatnya Lesti mengalami cedera dan mendapatkan sejumlah luka. Rizky Bilar dijerat pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, sebetulnya info yang terupdate adalah
Lesti Kejora menarik laporan yang membuat Rizky Bilar tidak jadi tersangka. Ini sangat-sangat disayangkan karena netizen Indonesia semuanya sudah mendukung satu suara dengan Lesti Kejora. Untuk apa? Untuk menahan Rizky Bilar. Tapi sangat-sangat disayangkan. Kenapa Mbak Lesti menarik laporannya? Nah, semoga kita tetap doakan yang terbaik bagi hubungan Mbak Lesti dan juga Mas Rizky. Tapi ini sebagai bentuk, menurut saya, ini sebagai bentuk bahwa kekuatan hukum di kita itu cukup rendah untuk melindungi korban. Karena korban bisa menarik tuntutannya, laporannya gitu. Padahal buktinya sudah jelas. Rizky Bilar sempat melempar bola biliar tapi kepleset. Nah, itu juga disayangkan karena di lokasi tersebut ada kru-kru laki-laki yang tidak menolong Mbak Lesti Kejora. Aduh, gimana itu, perlu disayangkan sekali itu. Nah, kembali lagi ke warung, warta dan kabar burung. Tumbas! Warung, warta dan kabar burung. Baik. Kita ada berita yang terakhir sebelumnya. Mas, Ya, Mas. kalau mau minta uang boleh nggak mas? Nggak ada duit mas soalnya. Keamanan ya, Mas? Iya mas, soal belum lapar ya, belum makan mas. Itu boleh sih kalau boleh. Kebetulan dimakan. boleh sih, Mas. Kebetulan 1.000 juga gitu. kita belum laku sih, Mas, tadi, Mas. Hari ini belum laku. Ya udah, aku ngopi deh mas ya. Boleh, Mas. Atau nanti Masnya saya kasih ini aja deh, koin gratis buat main boneka di depan, jepit boneka. Siap, Gimana? siap, siap. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya baca berita dulu, Boleh, Mas. boleh. Aku sambil makan ini ya. Monggo, Mas, Oh, monggo. Nih, ngopi, Mas. Rokok, Mas. Siap, siap. Rokok, Mas. Baik, berita terakhir, pernyataan Sintayong soal Iwan Bule bikin kaget media Korea. Media Korea Selatan Export News menyoroti komentar pelatih timnas senior Indonesia, Sintayong, yang mengaku siap mundur dari kursi kepelatihannya kini. Sikap Sintayong ini membuat kaget media Korea Selatan, terlebih selama ini prestasinya juga cukup bagus. Dilansir dari Detik Sport, pada Kamis 13 Oktober 2022, pria berusia 52 tahun itu mengaku akan mundur jika Ketua PSSI Muhammad Irawan atau yang dikenal Iwan Bule juga mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendesak Ketua PSSI itu untuk mundur imbas dari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Lewat media sosial pribadinya, Sintayong bicara panjang lebar yang intinya ia membela Iwan Bule. Ia menegaskan siap mundur jika Iwan Bule juga mundur dari PSSI. Sikap itu ternyata memantik amarah masyarakat. Komentar Sintayong memicu perdebatan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang rela STY mundur saja sekalian asalkan Iwan Bule juga pergi dari sepak bola tanah air. Namun sebagian juga ada yang mendukung STY dan Iwan Bule bertahan. Seperti para pemain timnas Indonesia yang menyatakan sikap mendukung Iwan Bule. Enak mas. Oh, nah, menurut pandangan saya, ini adalah upaya pemain timnas itu menyindir secara halus pelatih dan pemain karena mereka pun juga main aman. Mereka juga ingin bertahan di persepak. Sorry ya Mas, minum dulu ya Mas. Siap, siap, siap mas. Mas. Nah, menurut saya ini adalah upaya menyindir halus para pelatih dan pemain Indonesia untuk juga main aman. Karena apa? Ya, karena apa? Karena ini ada ibaratnya mahasiswa ngecat dosen, terlihat di kolom komentarnya dari postingan Sintayong itu ada pemain Indonesia dengan emot seperti ini dan juga cinta seperti itu. Nah, artinya itu apa? Itu adalah cara main aman seperti kita ketika chat dosen ya. Itu pasti ada emot seperti ini ditambahi love. Nah, itu ada upaya kita untuk main aman dengan dosen.
Itu semoga itu Iwan Bule itu tersindir secara halus ya untuk perminta maaf. Dan terbukti teman-teman, terbukti kemarin PSSI diwakili Iwan Bule itu minta maaf atas kejadian yang terjadi di Kanjuruhan dan siap untuk bertanggung jawab. Itu langkah-langkah yang patut kita apresiasi, tapi yang paling ditunggu adalah proses ini berjalan dengan rampung, jelas, transparan, dan kita akan menemukan siapa tersangka-tersangka lain selain 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu ya teman-teman. Oke. Masnya sudah siap? Nah, ini saya sudah selesai mas untuk baca beritanya. Nanti masnya ada stok seperti ini mas. Silahkan mas buat main di sana bebas mas. Asalkan tagihan hari ini aman mas. Siap, apa-apa ya boleh mas. nggak apa-apa. Sorry banget mas. Siap. Oke, penutupan dulu mas. Tetap jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di minggu ke depan dengan Warung, Warta, dan Kabar Burung. Masnya bilang tumbas gitu ya? Oh, siap, Oke. Warung, Warta, dan Kabar Burung. Tumbas. Nah.